They call it news, knowledge, business information, wisdom, inspiration, but we call it smart FM, the spirit of Indonesia. Masih Anda ikuti live perbincangan program Smart Community. Masih di Smart Community bersama dengan IMC. Ya. One Stop Motivation. One Stop Motivation itu tagline mereka di benar. IMC Smart Listener. Berarti IMC ini emang benar-benar jadi wadah gitu ya, bukan hanya bagi motivator tapi juga untuk Anda yang kurang termotivasi hidupnya ya. Butuh motivasi ada semuanya di sini gitu ya. Kayak one stop solution, one stop motivation ada di IMC. Nah, selama pandemi ini kegiatan motivasi atau training itu apakah semakin bertambah atau malah berkurang gitu dari awal pandemi sampai sekarang gitu. Gimana? Mungkin versinya yang berubah ya. Jadi kalau dulu kita banyak offline secara live, sekarang kita kombinasi ya. Jadi ada kopi daratnya juga, cuma dikurangin pesertanya, lebih banyak virtual ya. Jadi virtual event lah begitu ya. Tapi tetap kencang. Tetap kencang ya. Jadi, tapi sempat gak sih waktu di awal-awal pandemi itu kayak aduh kehabisan akal gitu? Oh enggak dong, seorang motivator itu enggak boleh kehabisan akal. Enggak. Malah kita semakin menjaga kesolidan ya. Jadi kita semakin solid dan mencari solusinya ya. Jadi saya katakan bahwa memang awal-awal itu menjadi tempat kita melakukan kontemplasi namanya ya. Jadi merenungi gitu bahwa begitu hebatnya Sang Maha Kuasa ya menganugerahkan sebuah nikmat bernama pandemi, ya kan gitu. Ya untuk kita menemukan kehebatan kita. Benar, banyak orang yang nambah skillnya gara-gara pandemi ya nggak sih? Jangan justru ya. Itu yang membuat kita tambah termotivasi. Malah saya terus terang saja kemarin tahun 2020 itu di era pandemi saya buat perusahaan. Orang pada tutup usaha, Bapak malah buka ya. Saya buka perusahaan. Saya malah buat kolam ikan. Oke, malah lebih produktif ya. Ya, malah sebenarnya kita harus lebih berproduktif lagi. Jangan gampang untuk berputus asa bahwa pandemi ini bikin banyak gulung tikar lah. Benar. Nah, ini menarik gitu ya. Tadi seperti singgung juga di masa pandemi ini bukan waktunya kita untuk berputus asa sebagai motivator. Gak boleh tuh habis akal atau malah tidak termotivasi. Pertanyaannya, kalau misalnya pengen jadi motivator tuh apa sih yang harus dimiliki gitu? Ada nggak sih syarat-syarat khusus? Oh, this is it, motivator. Gitu. Dari Bunda Hani dulu deh. Dari sudut pandang Bunda Hani, apa yang harus dimiliki? Sudut pandang saya, kalau syarat-syarat sebenarnya ya pasti ada lah ya. Sebagai motivator itu harus ada. Pertama, wawasan harus luas. Pengalaman juga harus sudah banyak ya. Jadi terus juga kemauan untuk menjadi motivator ada. Itu. Terus punya keahlian di bidangnya juga harus ada. Oke, kemauan, wawasan yang luas, pengalaman gitu ya. Kayaknya ini jadi pondasinya gitu ya. Gimana kita misalnya mau memotivasi orang kalau kita sendiri nggak ada pengalaman sama sekali. Kalau dari Bung Askar apa nih? Ya, jadi sebenarnya motivator ini sebuah profesi baru yang sangat unik ya dan istimewa ya, sehingga memang dibutuhkan skill-skill tertentu. Ya, jadi kita nanti akan membuka motivator, the next motivator camp namanya. Ya, the next motivator camp. Training khusus untuk training khusus itu 3 hari. Ya, dan di dalamnya akan kita berikan ada 3 skill utama. Apa itu? Ya, yang pertama itu yang namanya self revolution power. Ya, jadi kekuatan revolusi diri. Kenapa? Karena seorang motivator dia harus mengenal dirinya sendiri. Ya, tidak mungkin dia bisa motivasi kalau dia tidak kenal dirinya sendiri. Benar. Dan self revolution power mengajarkan tentang pengenalan jati diri. Nah gitu ya. Next, yang kedua. Nah, kemudian yang kedua yang namanya public speaking level master. Jadi banyak public speaking itu namanya level basic, ya, dan itu belum bisa. Harus ke level master. Harus mastering the public speaking skill gitu ya. Betul, ya. Jadi saya punya sekolah public speaking, ada namanya Global Genius Public Speaking, itu 4 level. Ada basic, ada intermediate, ada advanced, dan ada master. Dan kalau motivator harus punya level
master. Oke, level yang terakhir ya. Ya, level Oke. puncak. Nggak intermediate nggak cukup. Nggak cukup. Ya. Terus Nah, kemudian yang ketiga ini yang paling penting. Yang di sini yang disebut dengan neuro association conditioning. Ya, jadi bagaimana kita memahami otak dan saraf manusia. Ya, jadi manusia 11 12 NLP atau Iya, NLP digabung dengan hipnosis menjadi NAC. Neuro Association Conditioning namanya ya. Dan itu dipopulerkan oleh namanya Anthony Robbins secara internasional ya. Jadi itu yang akan kita kembangkan ya. Kenapa? Karena manusia untuk bisa berubah itu minimal 21 hari membangun habit baru. Oh yes, Nah, gitu. saya pernah tuh baca bukunya juga. Ya minimal ya. 21 ya. hari mengubah habit. Benar, minimal 21 hari. Ada biasa orang 90 hari. Iya, ada yang 90 hari Benar. juga. Kena lalot. Tergantung orangnya. Iya. Tapi biasanya ini menarik nih. Biasanya 21 hari udah bagus nih habitnya harusnya, terbangun. iya. Saya malah 21 hari. 14 hari malah kalau saya. Tapi biasanya kalau lewat dari itu, aduh kembali lagi pada habit lama gimana dong tuh. Gak konsisten jadinya. Tergantung polanya. Tergantung polanya, iya, gitu oke, ya. oke. Baik. Dan butuh mentor. Iya, Benar. gitu ya. Apapun itu kita butuh mentor untuk bisa kayak jadi alarm buat kita gitu. Dan itu nanti akan kita bahas semuanya di dalam The Next Motivator Camp. Nanti dikupas tuntas. 3 hari ya. Saya 3 udah hari. dapat bocoran nih smart listener. Tadi ada self revolution power, ada trainingnya. Terus ada the next motivator nih. Camp. Waduh, gak sabar nih saya. Nanti kita akan bahas itu ya. Nanti terus. Tapi ini penting juga nih. Sebagai motivator yang udah lama gitu ya di bidang ini, pernah nggak sih kayak mendengar gitu? Motivator itu gampang, modal ngomong doang gitu, modal training orang gitu udah dapat duit. Ada sih, ada. Cuman saya katakan bahwa ketika berhadapan dengan saya misalnya, dia akan terdiam. Ya, kenapa terdiam? Kenapa? Karena seorang motivator itu batu ujiannya luar biasa. Ya, jadi dia harus siap melewati 7 level. Ya, Ada ini Pak tahapannya. ini. Jadi 7 level Ada itu. prosesnya. Ada 7 Jadi step. tidak Kayak segampang menggapai itu. langit ke-7 ya. Jadi tidak segampang itu yang Iya. tadi yang baru. Apa aja tuh. Ya. Oke. Jadi yang pertama, Catatan saya penuh loh ini. Catat iya ya. ya. Iya, yang pertama dia harus menghadapi yang namanya persoalan-persoalan di masyarakat, ya. Jadi yang pertama misalnya persoalan kemiskinan, ya. Dia harus melewati tatanan itu. Ya, dia pernah miskin lah minimal, ya, atau dia pernah betul-betul membantu orang miskin. Nah, itu kemiskinan. Kemudian yang kedua adalah pengangguran. Ya, minimal dia pernah mengatasi yang namanya pengangguran. Ya, kalau dia tidak nganggur sendiri. Ya kan gitu. Nah, kemudian dia menghadapi yang namanya kejahatan. Ya, kejahatan ini kan berbagai macam bentuk saat ini, dan itu dia harus berani hadapi. Ya, kemudian dia harus menciptakan yang namanya terobosan. Ya, jadi orang-orang yang ingin menjadi motivator harus menciptakan sebuah terobosan. Iya kan gitu. Nah, kemudian yang tidak mudah adalah harus menciptakan sebuah keteladanan. Ya, jadi dia harus menjadi contoh. Ini sulit nih. Iya. Harus menjadi suri Iya, teladan. iya kan di masyarakat gitu. Nah, yang kemudian yang selanjutnya dia harus punya leadership. Nah, ini motivator kita. Ini salah satu motivator. Nanti kita akan kulik beliau, tapi dilanjutkan dulu ada tahap selanjutnya apa lagi tuh. Saya kedatangan satu motivator lagi nih, smart listener. Waduh. Ya. Nah, baik. Selanjutnya yang disebut dengan leadership challenge, ya. Jadi dia harus punya kepemimpinan, ya. Jadi kalau Anda belum bisa memimpin minimal satu community, berarti Anda belum siap menjadi motivator. Benar. Ya. Kemudian yang terakhir, Anda harus punya karya. Harus punya innovation, ya. Jadi kalau Anda berinovasi, itulah Anda akan inspirasikan kepada masyarakat. Benar. Jadi 7 level kan.
Ya, harus dari yang lewatin paling itu. sulit istilahnya kayak gini. Dari tadi udah harus bisa menghadapi, at least udah menghadapi kemiskinan, pengangguran, kejahatan. Berat ya. Berat Jadi kan? tidak segampang itu. Tidak segampang itu. Jadi yang bilang motivator modal ngomong doang terus dapat duit, salah Anda. Salah banget. Gitu ya. Tapi kita sapa dulu satu motivator ini dia. lagi yang sudah hadir. Assalamualaikum, selamat malam Kakak motivator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Oke, silakan perkenalkan diri ke smart listener dan sapa langsung smart listener kita. Siap, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh Smartfm listeners. Saya Sarwandi Eka Sarbini. Saya biasa dipanggil makan, ngisi seminar. Enggak deh. Panggilan kesayangan. Ya nanti kalau ada ya bolehlah. Tapi lebih bagus sih dipanggil ini. Dipanggil jalan-jalan. Ngisi training ya. Ngisi training apalagi tuh seru banget. Jadi memang kalau motivator itu memang sering jalan-jalan. Karena sekalian diundang, ya ternyata ikut jalan-jalan juga. Itu yang kita sebut kerja jalan-jalan. Betul sekali. Jadi kuncinya adalah ya bisnis tetap harus jalan walaupun kita sedang jalan-jalan. Walaupun ownernya jalan-jalan. Iya, itu Istri jalan, kuncinya. owner jalan-jalan. Dan seorang motivator berarti harus punya hobi jalan. Tidak boleh tinggal di rumah. Iya, Perlu, boleh mabok perlu ya. Oke, kalau tadi Bung Askar udah 11 tahun di dunia di bidang motivasi, Bunda Hani juga udah lama. Kalau Coach Sarwandi. Sarwandi. Kakanda ya, Kakanda Sarwandi dari tahun berapa? Kalau saya jadi motivator di tahun 2012. Ya waktu itu di akhir tahun saya punya paman, ternyata beliau udah lama banget menjadi penulis. Beliau menulis buku waktu tahun 2012 itu sudah menulis 316 judul. Orang Makassar. Dan saya terinspirasi banget karena paman saya ini datang membawa sepupu saya ke rumah di kampung. Itu ternyata sepupu saya ini udah nulis buku juga. Dan wow, sepupu saya bisa. Kayaknya saya juga bisa deh. Ya. Nah, itu kan gitu sederhananya. Termotivasi sendiri. Iya, sesederhana itu. Akhirnya saya nulis buku di tahun 2012. Dan sebelum terbit saya sudah ngisi sama-sama dengan paman saya satu panggung. Dan disitulah awal mula saya menjadi seorang motivator. Ya, dan akhirnya buku saya terbit di tahun 2013. Dan itu yang akhirnya menerbangkan saya dan menembus 10.000 jam kalau kata para trainer bahwa 10.000 jam pertama harus 10.000 jam training ya. Sudah tembus di banyak kota, kurang lebih 16 provinsi lah Allah perjalankan saya. Di 50 lebih kota di Indonesia, Masya Allah. Dan karya-karya saya juga yang turut menerbangkan saya. Sudah kurang lebih alhamdulillah 4 buku yang saya tulis. Salah satu yang paling diminati. Nah, buku pertama saya pasti judulnya The Miracle of You, ciptakan keajaiban dalam diri Anda. Dan itu alhamdulillah bestseller, lebih dari 11.000 eksemplar yang terjual. Dan buku-buku saya semua masuk bestseller dan semua ada di Gramedia di Indonesia. Oke, baik, luar biasa. Ini yang tadi disebut sama Bung Askar terobosan dan karya, gitu ya. Seorang motivator harus punya itu. Nah, tapi gimana sih kalau di industri 4.0 saat ini peluang untuk menjadi motivator itu sebesar apa sih, dan untuk bertahan lebih lama di bidang ini bersaingnya seperti apa sih? Kita akan bahas di sesi yang terakhir sampai nanti kita akan bahas juga soal self revolution power and the next motivator. Abis ini smart listener.